Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Saya yakin kita ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, melanjutkan dari apa yang kita sharingkan di minggu yang lalu tentang rasa cukup. Seringkali kita melihat dan memahami bahwa rasa cukup itu tergantung perspektif kita dalam memandang segala sesuatunya. Tetapi suka dan tidak suka, keadaan itu mempengaruhi kita dan merubah cara pandang dan perspektif kita. Ini juga bukan pertama kali saya membahas hal ini. Saya kembali diingatkan dan diberkati oleh firman Tuhan saat saya merenungkan 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mari kita baca. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Zaman ini adalah zaman yang memasuki masa-masa akhir. Dan kita pahami betul bahwa hari-hari ini adalah sukar. Tidak mudah buat semua orang. Apalagi dengan pandemi COVID. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Dan itu terjadi ya Bapak Ibu. Hari-hari ini terjadi. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini yang gawat. Ini yang bahaya. Dan yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka tetap beribadah dan kayaknya mereka tuh orang suci. Mereka tuh gak ada salahnya. Mereka tetap beribadah, tetap kayaknya berdoa. Tapi kelakuan mereka dan apa yang mereka kerjakan itu jauh dari apa yang Tuhan harapkan dan firman Tuhan katakan. Nah, kami lanjutkan nih di 5b. Tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin Bapak Ibu semua. Inilah keadaan hari-hari akhir di mana kita sebagai orang-orang Kristen hadapi. Dan kita diingatkan oleh firman Tuhan yang saya bacakan barusan dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai kelima. Untuk kita jangan sampai terjerembab di dalam kondisi dan pola pikir yang demikian. Berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan janganlah kita hanya melihat apa yang kita inginkan saja. Apa yang kita harapkan sebagai hawa nafsu kita. Tapi coba pikirkan bahwa Tuhan tidak pernah tidak memperdulikan apa yang kita perlu. Dan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seyogyanya kita juga ikut melihat dan memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Pada Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang kelima, saya bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Seharusnya kita jangan lagi hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita saja, mencari apa yang menjadi center untuk hidup kita saja. Tetapi kita memberikan nasihat, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, bertolong-tolongan dalam kasih mesra pada orang-orang yang menjadi saudara kita dalam seiman maupun yang tidak seiman. 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita tidak hidup untuk diri kita saja sendiri. Kita tidak hidup hanya untuk memikirkan kehidupan kita. Kita hidup diberkati untuk menjadi berkat. Hidup kita, apalagi dalam doa kita, jangan hanya menjadi misentris atau menjadi egois, hanya berdoa untuk hidup kita saja. Karena kita dipanggil untuk berdoa buat diri kita, buat keluarga kita, buat kota kita. Terakhir Bapak Ibu semua, mari kita buka di Matius 7 ayat yang ke-12. Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita berharap kita mendapat perhatian, kalau kita berharap kita didoakan, kalau kita berharap kita mendapatkan support, lakukanlah itu buat orang-orang di sekeliling kita. Niscaya apa yang kita kerjakan dengan tulus hati di dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan, Tuhan menyertai kita dan membuat kehidupan kita menjadi berkat. Bapak Ibu semua, tetap di rumah saja, tetap renungkan firman Tuhan, tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan, jangan keluar. Dan jangan kita menjadi orang yang hanya memikirkan diri kita. Tapi jadilah berkat di mana Tuhan menempatkan di dalam segala kegiatan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus.